kesibukan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk bersama-sama menyempatkan diri, yaitu menuntut ilmu, dan insya Allah kita akan bersama meneruskan pelajaran kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Sore hari ini halaman yang ke-85. Sebelumnya kita akan bersama-sama baca, lalu kita asli artinya, dan nanti insya Allah kita akan bersama-sama coba membahas. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan dan bisa memahami lalu bisa mengamalkan. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat taqwa, dan adapun takwa itu fakismani, maka terbagi menjadi dua bagian. Dibagi menjadi dua bagian. Aslun, yang pertama takwa asli. Jadi kalau ada takwa asli, dan ada takwanya nanti takwa cabang. Wa far'un, dan takwa cabang dari takwa. Jadi pondasi takwa sama cabangnya takwa. Fal aslu, adapun takwa asli itu huwa al-ittiqa'u minal kufri. Al-ittiqa'u yaitu menjaga, atau yang memberi makna, ada yang beri makna menjauhi, menjaga atau menjauhi. Jadi takwa itu menjaga atau menjauhi. Menjauhi apa? Minal kufri, dari bermacam-macam kekufuran. Jadi takwa yang asli itu orangnya mampu menjaga, menjauhi dari segala macam bentuk kekufuran, kekafiran. Wal fara'u, dan adapun takwa cabang itu wa al-ittiqa'u, yaitu menjaga, menjauhi minadzunubi, dari segala macam dosa-dosa. Orang yang bertakwa tingkatannya cabang dari takwa itu, maka kehidupannya terisi oleh upaya dan ikhtiar untuk menjauhi dari berbagai macam dosa. Fabil awal, maka adapun yang pertama takwa asli itu an-najatu, selamat, minal adabi, dari berbagai macam siksaan, al-mu'abbati, selama-lamanya. Jadi kalau orang mempunyai nilai ketakwaan yang asli, maka pasti dia akan terbebas dari segala macam siksaan, baik di dunia maupun di akhiratnya. Wabisani, dan adapun takwa far'i itu an-najatu, selamat, minal azabi, dari siksaan, al-mu'aqqati, yang di waktu-waktu. Al-mu'aqqati, yang di waktu-waktu. Jadi selamat dari siksaan Allah itu sifatnya enggak permanen, enggak selama-lamanya. Ada
Orang yang Islam yo takwa, yo perintah agama yo dijalankan, tapi terkadang juga senang menjalankan dosa. Terus sampai meninggalnya itu belum tobat. Jadi dosanya masih ada. Lalu dibawa menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini nanti dari dosanya itu pasti akan diberikan balasan, yaitu siksaan Allah, tetapi nggak selama-lamanya. Kalau dosanya sudah bersih, nanti dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya upaya kita dalam mengisi kehidupan ini ya harus mengupayakan agar kualitas ketakwaan kita itu nilainya pada tingkatan yang asli. Apa itu? Segala macam perbuatan yang menyebabkan kita ini jatuh di dalam kekufuran itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, harus kita tidak mendekati. Karena apa? Dampaknya adalah suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Selama-lamanya kita pasti tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalam Ibnu Atha, berkata Ibnu Atha, Ibnu Atha ini menerangkan dalam kitab Al-Wara yang punyaan, yang karangan atau yang dikarang oleh Ibni Abid Dunya. Ibnu Atha menjelaskan, litaqwa zahirun wa batinun. Takwa itu ada yang berbangsa lahir, jadi kelihatan. Orang yang bertakwa kelihatan dari lahiriahnya. Wa batinun, dan ada yang berbangsa batin. Lahiriahnya kelihatan, batiniahnya juga betul-betul terlihat. Kalau ini adalah orang yang bertakwa. Apa lahiriahnya bisa terlihat dan kita bisa melihat itu? Fadzahiruha, adapun lahirnya takwa itu hifdzu hududis syar'i, hifdzu hududis syar'i, yaitu menjaga batasan-batasan syariat agama, batasan-batasan tuntunan agama. Orang yang senantiasa berupaya dalam mengisi kehidupannya untuk senantiasa menjaga perintah agama, maka insya Allah itulah orang yang takwa. Lalu yang batinnya bagaimana? Wa batinuha al-ikhlasu binniyah. Batinnya takwa itu adalah al-ikhlas, yaitu senantiasa ikhlas niati, dalam niat setiap menjalankan aktivitas kehidupannya. Nah, ini kaitannya adalah dengan tasawuf nih, Pak. Dan memang puncak daripada syariat agama, ibadah yang disyariatkan oleh ajaran agama kita itu akan membentuk pribadi-pribadi manusia yang tidak usah harus diawasi oleh siapapun. Dia sanggup untuk meninggalkan segala perilaku yang tidak baik. Apalagi kok nggak baik menurut agama, nggak baik menurut manusia aja dia nggak akan mau menjalankan. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena apa? Kemuliaan yang telah Allah berikan kepada manusia ini harus
manusianya punya kesadaran mau menjaga. Jangan sampai nilai kemanusiaan, kemuliaan manusia itu hancur gara-gara manusia tidak mau menjaga. Nah, seandainya tidak diturunkan agama, sehingga manusia tidak akan bisa juga menjaga nilai kemuliaan itu sendiri. Misalnya Allah nggak menurunkan syariat agama gitu Pak. Ya kita mau menjadi manusia pilihan Allah bagaimana? Itu nggak bisa. Nah itulah kelebihan yang kedua. Sudahlah manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik secara lahiriah, maka secara batiniahnya adalah diberi akal. Nah, akal inilah yang sanggup untuk menerima bimbingan syariat agama. Mestinya begitu Pak. Akal. Nah, akal inilah yang akan sanggup menerima bimbingan agama. Karena ada makhluk yang mirip dengan manusia, tapi secara lahiriah untuk menjalankan nilai takwa juga nggak bisa, apalagi secara batiniah. Yang mirip dengan manusia apa itu Pak? Napa? Sing teng ragunan niku. Kethek. Lah kethek iki kalau disuruh sujud yo gak bisa. Disuruh rukuk yo gak bisa. Walaupun dia dikasih anggota tubuhnya itu ya mirip dengan kita, ada tangannya. Tapi kalau disuruh takbir gitu, lalu terus setelah takbir suruh sedekap gitu, kira-kira bisa nggak? Terus kalau ada komando Allahu Akbar bisa mengikuti, ikut ruku, terus sami Allahu liman hamidah, ikut berdiri, Allahu Akbar ikut sujud. Kira-kira monyet tuh. Kadang-kadang kalau ada monyet bisa gitu, itu pengurus DKM-nya di sini. Karena antik. Orang sekarang yang dicarikan yang antik-antik. Gitu, yang aneh-aneh gitu. Ya baik. Saking pengen anehnya supaya viral itu yuk diriin kerajaan. Oh, aneh itu. Purworejo, orang-orang gendeng zaman sekarang itu macam-macam. Dandanannya ya nggak kayak layaknya orang gendeng zaman dulu. Udah sekarang gendengnya itu. Udah, kalau orang sudah nggak dikasih akalnya nggak dipakai, itu namanya apa? Namanya apa Pak? Yo karuan yang nggak dikasih akal memang statusnya orang nggak waras, orang gendeng. Tapi kalau dikasih akal terus akalnya nggak dipakai, itu namanya apa? Jadinya kan gendeng kuadrat. Gendeng rangkep. Itu Pak. Jadi kemuliaan manusia inilah Pak ya, yang harus dijaga oleh kita, yang Allah udah kadung ciptakan kita sebagai makhluk, dikelompokkan kita sebagai makhluknya Allah yang namanya manusia. Jangan sampai kok derajat manusia itu muncul. Gitu. Nah, yang ketiga Pak, yang selevel untuk menjaga martabat manusia itu ya hanya agama. Kesiapan manusia dengan akalnya mau menerima agama, lalu di dalam hidupnya mau dibimbing dengan agama. Nah ini Pak. Kan memang banyak walaupun manusia dikasih akal, tapi dengan akalnya mereka yang juga nggak siap untuk dibimbing dengan agama. Cara hidupnya dituntun agama itu. Nah, bahkan terkadang menjaga nilai kemanusiaannya itu mencari jalan yang lain. Jalan yang lain yang saya maksud tuh begini. Banyak orang yang menganggap kalau nanti saya banyak harta saya, apalagi kok orangnya dermawan, terus hartanya dikasih-kasihin, punya duit 100 miliar
tiap bulan dibagi-bagi, lalu ngumpulin lagi 100 miliar, terus duitnya dibagi-bagi lagi. Itu ya kira-kira dimuliakan, tapi nggak ibadah, tapi nggak menjalankan perintah agama. Kira-kira gimana Pak? Di sholat nggak sholat, puasa ya nggak puasa. Kira-kira gimana Pak? Yo tetap gak bisa. Jadi nilai harta yang banyak itu untuk menjaga nilai kemuliaan manusia itu nggak level. Dan yang paling level apa ya? Hanya menjalankan perintah agama. Nanti di bawah ini begitu banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Orang miskin nggak punya apa-apa. Bahkan Luqman Hakim itu kalau bicara sama putranya begini, anakku, kamu hidup di dunia ini, makanlah makanan yang terbaik, tidurlah di tempat tidur yang terbaik, gitu. Makanlah yang terbaik, kalau tidur yo di tempat tidur yang terbaik. Lalu tinggallah di rumah yang terbaik, termewah. Lah anaknya protes, wong kita orang miskin loh ayah, gimana kita bisa makan makanan yang terbaik, lalu tidur di tempat tidur yang terbaik, lalu tinggal di rumah yang terbaik. Jawabnya Luqman Hakim ternyata Bapak, satu, kalau kamu makan, jangan makan dulu kecuali kamu udah lapar banget. Pokoknya nggak usah makan kecuali kalau lo lapar. Maka kamu akan mendapatkan makanan yang ya memang iya Pak. Habis makan pengen jajan ini, pengen lagi jajan ini, gak enak. Tapi dalam keadaan yang sangat lapar, apapun rezeki Allah yang dibagikan itu akan merasa sangat nikmat. Makanya kalau perintah Nabi kan gitu, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang, gitu Pak ya. Nah yang kedua ini mungkin yang sangat luar biasa dengan aktivitas kita sehari-hari, kerja yang semangat, lalu saking capeknya kerja, gitu, tertidur di atas kerdus saja itu nikmat Pak. Di atas ubin nih nikmat ya Pak. Makanya kalau habis Jumat tuh langsung belek, padahal ya gak ada bantal, gak ada kasur, juga ditemani istri. Nikmatan di mana? Di sini apa di rumah gerah aja. Gerah Pak. Di atas kasur juga. Tapi kerja yang semangat. Karena apa? Ternyata kita umat Islam, orang yang beriman, kerja dengan semangat itu nilainya adalah jihad. Sampai ya lillahi ta'ala aja. Jangan lilaisin. Kalau lilaisin nanti sampai sering demo nanti. Sering wah lembur pas-pasan terus akhirnya ada yang rapat demo. Gak usah, kerja lillahi ta'ala supaya dapat rezeki yang halal, nanti untuk bekal ibadah kita sama keluarga kita. Capek tertidur, tidur duduk aja nikmat itu Pak. Yang ketiga apa itu? Jajal kasur. Yang ketiga tinggallah di rumah yang terbaik. Nah, isyaratnya Hakim, Imam Hakim ini Rasul Pak. Yo sebagian tafsir menyerangkan Al-Hakim itu Rasul, Nabi. Ada yang sebagian tafsir menyatakan itu waliullah. Nah, itu kalau kamu tinggal di suatu tempat, lingkunganmu mencintai kamu, lingkungan kita mencintai kita, keluarga kita mencintai kita, maka itulah rumahmu yang terbaik.
Walaupun sampai tinggal di perumahan mewah, Pondok Indah misalnya, yang harganya berapa miliar itu, Greenwich misalnya. Sama tetangga enggak, sama lingkungan enggak. Di dalam aja tersiksa itu, Pak. Bahkan di Kemang itu ada yang mati 3 malam lebih, udah bau busuk itu tercium baunya oleh tetangga, baru ketahuan jatuhnya orangnya itu udah mati itu. Saking ini kan orang nelongso tuh Pak, hidupnya ya. Nah, saya ingat dulu Pak, waktu kecil itu kita itu kan punya keluarga, anaknya orang tua itu banyak. Rumah ini kok nggak pernah dikunci tuh Pak. Jadi rumah itu jam berapa aja kita pulang itu juga pernah namanya pintu dikunci kali. Enggak. Kendaraan juga pernah namanya kok dimasukin ke kali ke emper aja nggak pernah, ke emperan rumah juga pernah. Sampai sekarang itu kayak gitu Pak. Motor apa itu, mobil ya, sebawa digeletakin ya. Karena apa? Kita punya lingkungan yang memang mencintai kita. Loh, kalau di perusahaan ini bisa seperti itu, kayak apa indahnya itu Pak? Iya Pak ya? Ya, indah Pak. Jadi ternyata ukurannya orang segalanya bisa meraih yang terbaik itu bukan karena materi. Walaupun ya memang tidak bisa dipungkiri kita hidup butuh materi Pak ya. Iya. Istri pengen dibeliin mobil, ya dari mana? Gak punya duit. Anak pengen jajan ini itu dari mana? Tapi ukurannya bukan itu. Ukurannya bukan itu. Ukurannya di saat orang ini adalah memang dicintai oleh lingkungan, oleh manusia. Lalu Allah apalagi mencintai kita itu udah segalanya. Itu udah segalanya, ya Pak ya. Karena apa? Sebetulnya Allah ya nantang sama kita itu gini. Kamu itu pengen milih aku apa selain aku? Kalau pengen milih selain aku ya silahkan tak kasih. Orang-orang yang nggak beriman, orang kafir itu pilihannya selain Allah. Dikasih. Terbukti hartanya banyakan mereka kalau dibandingkan dengan kita. Banyakan ya Pak? Banyakan? Yo, yang punya pabrik itu mayoritas ya Pak? Siapa Pak? Saudara kita orang Jepang. Saudara kita orang. Jadi bukan. Jadi ya silakan, Allah sendiri karena Rahman sifatnya itu. Aku itu Ar-Rahman. Aku akan bagi, aku akan kasih. Orang yang mau usaha dengan sungguh-sungguh lalu minta, yuk aku kasih. Tapi yang dikasih Allah dan setiap yang dikasih oleh Allah itu belum tentu menjadikan orang yang dikasih itu disayangi. Lah kita sama orang tua aja kalau dikasih tapi nggak disayang itu gimana Pak? Warisan Pak, mau ambil. Deh kamu besok nggak usah lagi datang-datang ke bapak masih hidup udah minta warisan dulu. Kira-kira gimana itu Pak? Kayak enak ya Pak. Tapi kalau sampean dikasih yang terbaik, ya menyebabkan sampean disayangi Allah. Dikasih yang terbaik, yang menjadikan apa yang Allah kasihin ke kita itu, insya Allah akan menjadikan Allah ridho kepada kita. Karena apa? Setiap pengasih Allah itu akan dijadikan untuk sarana ibadah kita kepada Allah. Kasih umur panjang, yo, dikasih istri, untuk ibadah apa untuk apa Pak? Ibadah toh, supaya sampean nggak ngompreng itu. Makanya kalau nggak beli istri yo niatnya yo
Ilahi, dikasih anak, niatnya apa itu? Ibadah. Ibadah pada Allah. Dikasih orang tua, niatnya untuk ibadah pada Allah. Jadi pemberian Allah ini akan menjadi penyebab, sabab justru kita akan mendapat ridho Allah. Nah inilah insya Allah yang dimaksud la in syakartum la azidanakum. Kapan la azidanakum? Pasti aku tambah nikmat itu. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat. Karena hanya kita orang yang beriman yang disiapi surganya Allah. Orang kafir siapi surga Allah? Siapin? Di dunianya tumplek. Ayo kasih kamu mintanya berapa triliun, tak kasih. Tapi justru ditumpuk untuk menambah siksa mereka. Naudzubillah min. Paham Pak? Paham ya Pak? Jadi jangan malah kita terkadang agak tertular gitu. Apa tertular? Ketularan. Ketularan cara memahami hidup ini justru jangan Pak. Karena sebetulnya kuncinya hidup itu kalau Al-Quran menyebutkan kan ainama sugifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu di mana aja hidup di alam semestanya Allah ini pasti kamu akan dihina oleh Allah. Kecuali gitu, bihablim minallah. Kamu berhubungan dengan Allah. Agamanya Allah jalan. Terus hablum minan nas. Dan ternyata penjabaran hablum minallah itu sama hablum minan nas itu cuman gampang dua Pak. Wis menjalani hidup ini gak usah banyak neko-neko apa neko-neko. Gak usah banyak mikir. Diperintah Allah ibadah wis. Itu aja. Terus yang kedua Pak, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Pokoknya sampean harus berani mendaftar dirinya sampean untuk penegak amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kenapa Pak? Ternyata Pak, amar ma'ruf nahi anil mungkar itu dahsyat Pak. Ini yang dimaksud al-ittiqa minal kufri wa minaz dzunub. Mampu menjaga dari perilaku kufur dan menjaga dari berbagai macam dosa. Apa Pak? Ternyata adalah amar ma'ruf nahi anil. Sampai melihat Mas ini soleh ya Pak, soleh Pak. Karena setiap hari Pak, beliau ini kerjaannya adalah upaya supaya terciptanya nilai ma'ruf di sini. Padahal aslinya ya sampean nggak tahu ini soleh apa enggak. Mohon maaf Pak Ustaz. Misalnya kalau keluar dari sini gitu di jalanan sono atau di mana, kira-kira sampean sendiri juga melihat saya mungkin melihat soleh gitu ya. Soleh itu, soleh Pak. Karena saya lagi amar ma'ruf, tapi sampean nggak ngerti aslinya saya Pak. Nggak ngerti toh? Nggak Pak. Kalau sampean berani untuk, wis gak usah mengucap lah, gak usah ngucap. Pakai sarana yang ma'ruf itu bisa menjaga diri kita. Orang yang pakai jubah, yang pakai apa itu? Baju gamis, apa itu? Itu kelihatan soleh apa enggak Pak? Padahal aslinya juga tahu. Aslinya enggak. Yang jilbaban, solihah enggak Pak? Solihah? Aslinya ya, akhirnya jadi candaan ya. Orang Timur Tengah itu kalau datang ke Indonesia masuk ke hotel itu pakai baju gamis gitu, perempuannya ya dibajuin gamis, ditutup cadar gitu. Katanya pelacur diambil dari Sukabumi, dari jadi apa, petugas hotel juga nggak berani nanya ini harim anak istri saya. Padahal oh ternyata Pak, amar ma'ruf nahi mungkar itu dahsyat. Kalau sampean ada keberanian untuk ngajak aja untuk berbuat baik,
Minimal kalau belum berani ke orang lain, ngajak diri sendiri, Pak. Semuanya berani ngajak diri sendiri. Ini masjid ini penuh, Pak. Penuh, Pak. Karena apa? Setiap kita berani mengajak berbuat baik, walaupun belum berani ngajak orang lain. Misalnya gimana? Hari Senin nih ngaji. Semuanya punya kesadaran. Saya harus berani ngajak diri saya untuk ikut ngaji. Belum ngajak orang lain itu, Pak. Penuh nggak masjid ini, Pak? Penuh nggak, Pak? Penuh, Pak. Makanya, Pak, bahayanya amar ma'ruf ini kalau ditinggalkan. Kok yang menang nanti maksiat mungkarotnya, maka Allah turunkan azab. Nah terus kalau azab turun, Allah nurunin azab gitu, azab ini nggak milih-milih. Ini orang soleh apa enggak? Pokoknya kok di lingkungan sini yang menang adalah mungkarnya, Allah azab. Gitu. Nah, terus gimana semuanya mati? Ya nanti Allah bangkitkan sesuai matinya. Matinya lagi apa? Gitu. Gitu. Sampai Allah nantang begini. Kuntum khaira ummah. Apa itu? Hendaklah kamu menjadi sebaik-baiknya umat. Apa itu? 2 tok. Ukhrijat linnas ta'muruna bil, keluarkan manusia itu dengan cara kamu berani ngajak berbuat baik. Jalanin. Ibadah dijalankan, dijaga kemuliaan sampean sebagai manusia, karena syarat supaya kita tetap diakui hambanya Allah harus ibadah. Ibadah itu abada ya butuh ibadatan. Manusia yang nggak ibadah nggak akan diaku sebagai hambanya Allah. Matinya ke sono ya nggak tahu, nanti keleleran di mana, gelandang kemana gitu, Pak. Karena apa? Allah sudah nggak lagi mengaku sebagai hambanya. Kan manusia banyak, Pak, yang sekarang posisinya itu berubah, tidak lagi hambanya apa? Hambanya apa? Bahkan ada yang jadi hambanya HP. Dengar azan, dengar perintah Allah yang nggak pernah didengar, Pak. Bayangin, nilai manusia yang begitu mulia, nilai kehambaannya hilang gara-gara megang. Ini HP ini setan apa ini? Nah, kalau sampean lihat teman yang seperti itu pas berangkat ngaji ke sini, misalnya di pojok mana gitu, berani nggak sampean ngajak? Ngicilik aja main HP ngaji. Wis ngono tok sampean. Mau alhamdulillah, nggak mau bukan urusan kita. Dosa kita selesai, Pak. Tapi kalau sampean diem nggak punya keberanian, sampean ikut dosa. Kalau perlu, Pak, kalau udah ada yang sudah punya keberanian mengajak diri sendiri, keliling disisir. Ngaji, gitu aja. Cuma ngomong ngaji, masuk kalau diajak ngaji itu, gue martil loh, tukang las sama ajak ngaji, gue las loh. Dan agama Islam ini, Pak, agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Tapi kebenaran agama ini akan kalah, akan hancur kalau umat Islam semuanya nggak mau amar ma'ruf nahi anil. Karena apa? Amar ma'ruf ini adalah dakwah. Amar ma'ruf ini adalah dakwah risalah. Nabi sudah nggak ada, Pak. Sahabat Nabi sudah nggak ada. Para wali udah, ulama sudah, ustadz sudah jarang, Pak, yang memang paham betul terhadap. Yang ada tinggal santri, Pak. Ya, terus kita rame-rame juga nggak mau, Pak, untuk mau mengemban dakwah agama kita, agama Islam. Sampean kampanye nih dulu, sampean tawa-tawa nih. Ajaran Islam itu orang Islam punya kewajiban nawa-nawa nih, Pak. Paham nawa-nawa nih, Pak? Dituku monggo, ora dituku
Ora apa-apa. Sing penting sampean di sono Pak begitu berani promosi tentang maksiat mungkarat di TV, di koran, di majalah, di Twitter, di apa itu namanya Facebook, di WA, di kalau saya ngelihat itu, masya Allah, kejadian kayak gini kok ya semua di share, semua dimasukin, semua berapa banyak isi HP yang sampean simpen itu isinya maksiat, isinya siap, enggak. Pak, tolong sampean mudah-mudahan menjadi hamba yang dipilih menjadi hamba pilihannya Allah. Terus sepulang ngaji ini sampean punya keberanian. Kalau berani ngajak orang lain, minimal ngajak diri sendiri. Kalau kita ngajak diri sendiri, insya Allah namanya al-ittiqa anidunub. Berarti kita terjaga dari dosa. Kenapa? Karena dengan sendirinya orang yang berani mendaftar dirinya sebagai pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah hakikatnya orang terbaik. Hakikatnya orang yang terbaik, orang pilihan. Saya itu kenapa kok di orang-orang itu kenapa nyebut ustadz itu kiai? Karena yaitu saya katakan, karena saya setiap hari ngaji amar ma'ruf. Aslinya yang tahu saya sama Allah. Yang lain-lain juga gitu. Aslinya yang tahu dirinya sendiri sama Allah. Kalau meliftik diri gampang. Zaman sekarang gampang. Dandanan model apa aja ada. Ya, tapi membentuk karakter dalam diri supaya kita ini adalah betul-betul punya sibghoh karakter untuk menjadi pelaku-pelaku penerus daripada dakwah Nabi ini. Yo kita sekarang siapa? Apa nunggu orang di luar kita? Orang di luar kita ya malah seneng kalau Islam hancur gitu. Paham ya Pak? Paham ya Pak? Nah. Yang kedua Pak, kalau sampean terus-menerus berani mengajak berbuat baik itu, ya minimal sampean juga terjaga untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Sampean berani ngajak istri aja ngaji, sama anak ngaji, ya sampean nggak mungkin loh. Terus ngajak ngaji kok situ nggak ngaji, ngaji, sampean nonton TV. Minimal kan sampean terjaga Pak. Paham kan? Ini berapa ngaji? Minimal kalau sampean berani mengucapkan yuk ngaji, minimal sampean teko toh di pengajian. Masa sampean yuk ngaji, nggak taunya di sono konangan sampean. Paham? Sarungan, sarungan. Minimal terjaga Pak. Kalau mau masuk bar ini kan nggak pantas Pak. Ya, walaupun nggak tahu kalau masuk bar misalnya ganti pakaian gitu nggak tahu. Tapi kalau tetap sarungan, padahal ini baru atribut amar ma'ruf. Ini nggak berani Pak, terjaga. Ya nggak mungkin kok datang ke tempat dangdutan di paling depan, apalagi kayak saya pakai jubah, pakai Zainul. Asalnya sampean manggilnya saya Ustadz. Begitu ngelihat seperti itu, Zainul. Paham yang saya maksud Pak? Paham ya? Jadi di antara cara menjaga kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang kebetulan sampean sudah ditakdir oleh Allah menjadi makhluk pilihannya yaitu manusia, caranya kayak gitu Pak. Wis ibadah sama Allah karena ini hablum minallah kita. Yang kedua, sampean berani amar ma'ruf. Si amar ma'ruf tok lah. Kayak wong jaulah. Nahi mungkarnya, kalau nahi mungkar itu kan resikonya agak berat Pak. Nahi mungkar itu
harus yang punya kekuasaan, misalnya direktur sini atau manajer sini, itu berani dengan tegas, siapa yang nggak ikut ngaji tak pindah. Nah itu baru Pak. Tapi kalau yang ngomong gitu sampean, kira-kira gimana Pak? Iya. Siapa yang nggak ikut ngaji, walaupun manajer, direktur, saya sampean diapain? Siapa yang ngomong gitu tadi? Jadi kalau nahi mungkar itu Pak, mencegah orang meninggalkan perintah agama, padahal kan menyayangi itu. Kita itu niatnya menyayangi itu Pak. Gitu. Meninggalin perintah agama itu dosa besar. Tapi porsinya bukan porsi kita. Itu yang saya harapkan dari tumbuhnya kesadaran setiap umat Islam berani mendaftar dirinya sebagai pelaku amar ma'ruf. Orang Islam yang saya orang Islam di sini kan yang mungkin ada yang jadi kepala bagian atau kepala gudang atau kepala Madura lah. Apa kepala apa gitu namanya. Ya Pak ya. Gitu. Punya kesadaran ini kan punya anak buah Pak. Anak buahnya kan otomatis ikut. Kira-kira gitu ya Pak. Pak, gitu ya Pak. Ya. Terus saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah. Anna tarkal manahi, sesungguhnya meninggalkan yang diperintahkan Allah itu muqaddamun, harus didahulukan. Ala fi'li ta'ati, atas menjalankan ketaatan. Masalah umpamanya. Loh, kitab ini menjelaskan Pak, duluan mana Pak kita menjalankan ibadah apa meninggalkan maksiat? Duluan mana Pak? Sholat, begitu habis sholat mabuk, sholat, begitu habis sholat judi, sholat, begitu habis sholat yang ngerasain orang, sholat, begitu habis sholat maling, haji, begitu pulang haji langganan. Mana yang didulukan Pak? Ibadah dulu apa maksiat dulu? Ninggalin maksiat dulu apa ibadah dulu? Loh, sholat itu Pak disyariatkan, itu adalah tujuannya supaya orang hidup ini tidak berani mendekati fahsya wal munkar. Tanha anil fahsya wal munkar, itu bakunya disyariatkan sholat. Sholat itu disyariatkan untuk dijalankan kita supaya kita itu berani meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan kecino. Segala macam yang memang di situ itu adalah sifatnya adalah pelanggaran terhadap syariat agama, itu kekejian. Mungkar ini apa? Segala sesuatu yang dijalankan enggak sesuai dengan tuntunan agama, itu mungkar. Bahkan ibadah sekalipun kalau enggak sesuai dengan tuntunan agama, namanya ya mungkar. Bahkan bid'ah mungkarot. Bid'ahnya buka. Sholat subuh itu 2 rakaat, dijalanin 4 rakaat. Jadinya apa Pak? Jadinya apa? Ini bukan mungkarot. Haji itu ya ke sono, ke puncak. Kamu hajinya kemana? Ke puncak. Sekarang ada haji itu kok Kertosono, Diri. Aduh, tempat haji Kertosono. Haji ya kok? Oh, namanya haji itu qasdul baitil haram linusuk, menyengaja datang ke Baitullah untuk ibadah. Itu haji. Umroh juga gitu. Makanya Pak, di sini itu pembahasan yang memang kita harus sikapi. Karena apa? Tamsilnya begini Pak. Kalau orang menjalankan ibadah
tetapi maksiat juga terus dijalankan. Kira-kira gimana ibadahnya, Pak? Perintah yo dijalankan, larangan yo Terus apa ini? Apa banyakkan Pak? Ibadah dijalankan, sholat itu. Wong sholat itu kan jelas tuh tanha anil fasya wal munkar. Tapi yang rajin sholat kok ya tetep aja larangan agama ya, Pak. Suruh nuntut ilmu yo gak pada ngaji. Waduh, misalnya gitu, Pak. Nah, itu ninggalin nuntut ilmu itu kan dosa besar, Pak. Dosa apa ganjaran? Tuh, dosa. Ya, kalau gitu gimana, Pak? Bohong ya masih terus. Pencuri mau. Bahkan labelnya pencuri di Indonesia yang kelas-kelas kakap itu haji tol. Ya terus ibadahnya piye? Ibadahnya gimana? Paham lagi? Jadi kalau di sini malah justru prioritasnya utama adalah meninggalkan yang dilarang agama itu harus didulukan daripada menjalankan ketaatan. Kenapa? Alasannya nih, inna zar'a sesungguhnya tanaman fil ardi di bumi innama yang fa'u sungguhnya akan memberi manfaat ba'da islahiyah setelah dia memperbaiki bumi itu. Wakila dan dikatakan al ibadatu adapun ibadah ma'a aklil harami beserta makanan haram itu kalbunyani seperti bangunan ala syirik ini di atas kotoran. Mamanya apa di sampean kalau pengen berhasil nanam supaya tanaman nanti bisa tumbuh subur lalu berbuah, itu tempat yang untuk nanam tanahnya, buminya itu loh Pak, itu dibersihin dulu, alang-alangnya banyak dibabatin dulu, terus dicangkul yang bagus, betul lagi, baru bibitnya disemai, terus dirawat buah. Terkadang wis buah kita udah capek nyangkul, bersihin tanahnya udah capek nyangkul, nanem, ngerawat, udah buah Pak, giliran manen kosong, kopong, gabuk. Ento apa niku? Makanya dalam ibadah itu dua Pak. Orang ketakwa harus ikhlas di dalam menjalankan. Karena apa? Amalan itu ibarat kita nanam. Nanam itu kalau nggak ikhlas, walaupun tanaman itu adalah tumbuh subur, lalu bahkan kelihatan buahnya asalnya begitu, tapi begitu dipanen kosong, ini gara-gara apa Pak? Gara-gara apa? Gak ikhlas. Goro-goro gak ikhlas. Nah yang kedua, tanaman ini tidak akan bisa Pak mau menghidupi atau menghidupkan apapun tanaman yang akan ditanam kalau memang di situ tuh masih buminya ini, tanahnya ini adalah nggak diperbaiki dulu. Mualang-alangnya penuh, sampean pengen nanam rambutan wis sebar aja. Pengen nanam padi yo sebar aja. Alang-alang masa bodoh. Numbuh nggak? Nggak bakalan numbuh. Nggak bakalan numbuh. Jadi yang harus diperbaiki di dalam ibadah itu yang pertama adalah ini apa deh Pak? Mau belajar. Usaha kita meninggalkan yang dilarang agama. Ya Pak?
saya pitik. Ini kalau langsung tim salabim yang sampean pasti namanya bukan karyawan. Namanya bukan manusia. Kalau langsung sampean bersih suci itu namanya nanti malaikat. Namanya malaikat. Lah manusia itu yo tetap aja setiap hari melakukan kesalahan dan dosa. Cuman Allah juga memberikan obatnya. Kata Nabi, likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Obat dosa istighfar. Banyakin istighfar. Yang kedua, jangan pernah membiarkan perbuatan dosa itu betah dalam diri kita. Kalau kita sekali-kali gitu ya, sekali-kali gitu kali ya, itu manusia namanya. Sekali-kali itu manusia. Ini yang saya contohkan lagi, nuntut ilmu aja lah, nuntut ilmu. Sekali-kali nggak ngaji itu ya manusia. Tapi kok langganan nggak ngaji, oh ini jenis betah dalam dosa, Pak. Ditobati susah ini. Karena apa? Namanya asarudunub, melanggengkan perbuatan dosa. Apalagi kalau kita menilik ke ayat, dosa yang akan diampuni Allah itu kalau tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau disengaja, Bang, sengaja, aku gak nuntut ilmu, sengaja. Iya, Pak. Yang paling khawatir nanti punya pemahaman nuntut ilmu itu gak wajib. Terus akhirnya bahkan meremehkan, gak penting. Akhirnya nanti, wah ini bisa bahaya, Pak. Bisa, jatuhnya bisa kafir. Jatuhnya bisa kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi, Pak, sambil kita terus memohon kepada Allah untuk menjalankan setiap perintah agama, ibadah, usaha kita ditinggalkan larangan agama. Karena apa? Larangan agama ini yang akan menghancurkan kita. Namanya dosa. Bahkan kemarin itu kan di sini kiai kan dari Purworejo itu kan, kata iblis, halaktu nasa bidzunub. Aku akan hancurkan manusia itu dengan dosa. Saya ingat itu dalil. Kakak kelas saya itu Pak di Lirboyo. Angkatan tahun 76 itu. Saya angkatan 83. Barengannya Gusli, barengannya Tulungagung itu banyak. Jadi, nonton Pak. Kemarin itu Pak. Bahkan sebanyak dosa apapun, kata Nabi, saya baca dalam hadisnya itu, Allah pasti akan mengampuni sekalipun dosa itu seisi langit dan bumi. Kata Allah, rahmatku lebih luas dibandingkan dosa seisi langit dan terkadang manusia, Pak, yang terkadang nggak sayang sama dirinya sendiri. Jadi seneng manusia itu melakukan dosa. Padahal dosa itu menyebabkan kesialan. Dunia akhirat sial. Dunia akhirat sial bener. Apalagi dosa kolektif, nanti sialnya rame-rame. Orang yang nggak menjalankan dosa ikut, kayak pepatah apa itu, gak ikut mangan nongko, jibrat pulute. Kita ini nggak ikut makan nangka, tapi kita getahnya. Kenapa? Karena kita nggak berani lagi untuk amar ma'ruf nahi anil. Melihat maksiat mungkarot, benes, kudu aku, tersinggung, biarin dia ini, saya ini, nggak bisa. Dunia ini adalah ibarat satu kapal besar. Penumpangnya kita. Silakan Anda itu ngomong saya ini, tapi jangan merusak di kapal ini. Kapal dunia ini. Kapal dunia ini penumpangnya bukan hanya situ tok. Ada saya, ada istri saya, anak saya, orang tua saya, keluarga saya. Ini naik kapal nih, kapal gede. Giliran orang yang dapat jatah duduk di bawah itu ngomong. Dilubangin, kapal dilubangin.
dilarang. Jangan lubangin, air masuk tenggelam ini kapal. Dia ngomong, tempat-tempat saya, diri-diri saya ini. Kalau orang seperti ini didiemin, Pak, air masuk, Pak, ke dalam kapal. Kapal bisa tenggelam. Orang yang di atas gak melakukan salah dan dosa, dan orang yang gak duduk di tempat itu juga gak melakukan perbuatan pelubangan kapal itu, tapi karena air masuk, akhirnya semuanya ikut tenggelam, mati di situ, Pak. Di dunia ini adalah oleh Nabi diibaratkan seperti itu. Kenapa sampai Al-Quran memberikan apa itu? Penghargaan yang begitu tinggi terhadap orang yang berani amar ma'ruf nahi anil munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil wa yanhauna anil. Hendaklah kamu sekalian menjadi umat pilihannya Allah. Kuncinya apa? Cuman dua, Pak. Sampean berani mengajak. Kalau belum kepada orang lain, saya ulang lagi, udah ngajak diri sendiri. Ini waktunya ngaji. Saya harus ngaji. Kalau saya sampean belum berani ngajak, ngaji yuk, enggak. Sholat. Sampean ngajak diri sendiri aja. Aku orang Islam, saya harus sholat. Aku orang Islam, saya harus ngaji. Gak usah ulang. Kalau ini adalah menjadi kesadaran setiap umat Islam, maka Islam ini menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi hebat. Kalau umat Islam nggak punya kesadaran, dan kesadaran ini jauh dari kehidupan umat Islam, siapa yang menghancurkan syiar Islam? Siapa yang merusak Islam? Siapa yang menghalang-halangi syiar agama Islam? Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Nggak usah takbir sama mereka, Pak. Takbir sama diri. Ini getol kalau suruh takbir sama orang lain. Sama sampean sendiri aja takbir. Setannya biar saya tahu ya ada kelompok ini, kelompok tanggal 1, 2, 3, 4, 5, apa kelompok apa gitu. Gak usah begitu. Ini Islam. Paham gak? Iya. Ya, gimana kita nggak semakin ini, Pak, ya? Agama kita ini harus didakwahkan, karena agama kita agama dakwah. Dakwah. Itu. Agama besar yang pernah ada di dunia ini kan itu ada 4, Pak. Di antaranya Buddha, Kristen, Nasrani, Yahudi, itu terus Islam. Dan semuanya mereka itu dakwah, Pak. Gitu. Semuanya dakwah. Dan agama dakwah ini harus didakwahkan. Yang harus mendakwahkan siapa? Nabi kalau masih ada nabi, sahabat kalau masih ada sahabat, tabiin kalau ada tabiin, para wali kalau masih ada wali. Sekarang adanya siapa? Wali murid sampean wali murid yang jadi orang Islam ini yang harus dakwahi. Sampean ini punya kesadaran, nggak usah hanya setiap hari lah, seminggu sekali waktunya ngaji aja gitu, hebat itu udah, gitu. Iya. Jadi menjadi karakter dalam diri kita, saya orang Islam. Saya Islam. Jangan cuma di spanduk, saya bangga jadi orang Islam. Siapa yang nulis begitu? Begitu melihat kenyataannya ini bangganya wabeh kalah. AWD ini semuanya udah kalah. Semuanya udah kalah. Ekonomi kita kalah. Politik kita kalah. Budaya kita hancur, udah kalah. Senjata kita, sampean punya nuklir, pesawat jet tempur itu kali. Punyanya apa? Pisau ya. Pisau dilawan nuklir yang sekarang ada yang itu punya orang Yahudi itu sampai 900 kilo. Bahkan ada yang 1.200. Jadi kalau digencet di sini tombolnya itu nyampe Malang sono.
Malang Jawa Timur, Kediri angus sudah. Amin punya apa? Jadi mengembalikan untuk kemuliaan Islam ini, umat Islam semuanya harus berani berperan. Jangan ngandelin pengurus. Jangan ngandelin pengurus tok. Sampeyan orang Islam kok. Gitu. Sampeyan ya tanggung jawab sama agamanya. Jangan enggak tanggung jawab. Gimana? Malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna. Kata Nabi, orang yang enggak peduli terhadap urusan Islam bukan umatku. Belas enggak peduli, Pak. Melihat malah nyengir dari luar. Apa itu? Apa itu? Lo Islam. Apa harus disweeping sunat enggak gitu jangan. Wis wae. Nih. Ibangi. Ngaji bae. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla, niki janjine Gusti Allah. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima akan diterima oleh Allah. Ini akan diterima. Ini fi'il mudhari'. Sesungguhnya yang akan diterima, akan menerima siapa Allah? Allah. Minal muttaqina, hanya dari orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang yang bertakwa? Lahir dan batin betul-betul upayanya al-ittiqa minal kufri wa dzunub, menjaga dirinya agar tidak terjatuh seperti perilakunya orang kafir dan melakukan berbagai macam dosa. Falaisa min haramin, ini tarku fulusin min haramin afdalu min mi'ati alfi dirhamin yatasaddaqu bihi. Itu kata-kata hikmah sindiran, Pak. Sampean itu ngumpulin duit receh yang halal, dapatnya Rp1, Rp2 halal, Pak. Itu jauh lebih baik. Kalau sampean itu punya duit banyak, bahkan kalau sedekah ke masjid itu bisa langsung 1.000 dirham, 10 juta, 15 juta, 100 juta, tapi dari barang malingan, barang baikan mana dengan 1.000 perak yang sampean dapat dengan yang cara yang halal? Kenapa baikan 1.000, Pak? Karena Allah nggak menerima dari yang haram. Dan terus kalau orang-orang obsesinya ngumpulin yang seperti itu sampai nggak peduli ini halal apa haram itu loh. Emang ada imannya apa orang gitu, Pak? Ya pasti nggak ada iman. Kenapa? Iman dengan haram nggak akan pernah mau kumpul. Bisa orang jatuh dalam haram, sesuatu yang dilarang Allah, pasti imannya mencolok. Kok diulang lagi begitu, imannya nggak balik-balik ini. Apalagi misalnya kaitannya dengan dosa besar, perzinahan misalnya, minum-minuman keras misalnya. Naudzubillah datang ke dukun misalnya, terus mensikir orang supaya mati misalnya. Naudzubillah itu semuanya hancur, Pak, ibadah kita. Misalnya contohnya gini. Mana Pak mau ke dukun ya? Ngapain? Saya mau nyantet Zainul. Sampean baru niat nyantet aja, itu sudah hancur, Pak. Belum tentu yang disantet itu pada mempan. Oh, Pak Zainul miripnya kuat, Pak Zainul Arifin. Santet itu nggak mempan, kecuali santet Tulungagung sama Banyuwangi lah. Santet Tulungagung Banyuwangi itu yang nyantet apal Quran. Jadi jin yang dikirim ya jin apal Quran. Jadi harus kalau dibacain ayat kursi aja lah, apalagi ayat kursinya jarang dibaca kayak kita itu. Itu mah. Jadi ada, Pak, ya, sekarang itu perilakunya manusia itu seperti itu. Karena apa? Tertipu dengan kenikmatan dunia. Quran hafal bener, Pak. Makanya kalau ada santet dari sono itu abut.
Itu harus dialog sama setannya itu. Wali taqwa fadhailun kasiratun kama waradat biha al ayat wal akhbar. Kama qala Allah taala subhanahu innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhiran yang baik, husnul khotimah, matinya diridhoi Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu. Innal muttaqina inna akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhiran yang baik hanya orang-orang yang hidupnya diisi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat Hud ayatnya 49. Surat Hud ayat yang ke-49. Barangkali ngajinya ini karena udah maghrib ya Pak. Ya. Mohon maaf pada saudara-saudara saya sesama Islam, seagama. Coba kita pikul bareng-bareng dakwah Islam ini. Jangan sampai kok justru jadi orang Islam menjadi penghalang siarnya agama. Nanti kalau nggak diaku Rasul, naudzubillah min, sesuatu yang penting dalam Islam diantaranya adalah syiar agama seperti ini harus kita sukseskan bersama. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.